Lebih semangat. Shalom. Haleluya. Senang di dalam Tuhan? Enggak ada susah? Ada. Banyak mana senang sama susahnya? Wah, ini rohani banget ini ya. Puji Tuhan. Kalau enggak punya duit senang? Hah? Ayo tes. Jujur, kalau enggak punya duit senang? Hah? Ah, ini. Jujur, kalau enggak punya duit senang? Sedikit, ada yang bilang sedikit. Tapi sebenarnya senang. Duh, kok bisa? Nanti saya jelaskan. Satu pertanyaan dulu. Apa cirinya orang Kristen? Hah? Halo? Apa cirinya orang Kristen? Sukacita. Kasih, sukacita. Yang bukan Kristen juga mirip-mirip loh, menampakkan kasih kok. Bahkan semutnya nggak mau bunuh dia. Ayo, orang Kristen berapa ribu nyamuk kamu bunuh sampai hari ini? Apa cirinya orang Kristen? Hah? Nyanyi, gak punya duit nyanyi. Wah, misalnya. Ayo, apa cirinya orang Kristen? Mengucap syukur. Ya enggak Kristen juga mengucap syukur, saya sering dengar. Ya, bersyukurlah. Wah, saya sering dengar itu. Bersyukur Pak, bersyukur itu. Bisa, apa cirinya orang Kristen yang tidak dimiliki di luar kekristenan sejati itu? Apa? Hah? Jadi anak Allah. Ya ada kaitannya itu. Cirinya itu kan statusnya jadi anak Allah. Cirinya hidungnya pesek kah? Ya. Atau gimana matanya berbinar-binar. Ayo, apa? Punya kuasa. Dukun nih punya kuasa loh. Nah, saya bantah terus ya. Sih enggak dipunya. WL tadi, semangat banget ya, senang saya. Apa cirinya? Hah? Kepastian selamat. Ya 8 lah. Ada satu. Sebab saya pernah tanya kepercayaan. Jikalau kamu mati besok, yakin gak masuk surga? Oh yakin Pak ya. Saya sampai heran tuh. Yakin tenang ini. Kok yakin? Yakin saya. Waduh, apa alasannya? Blok. Terus saya, oh enggak Pak. Saya yakin. Saya coba argumen, dia tetap yakin. Ya wis lah. Besok ketemu di sana bener enggak urusan di sana. Tapi ada satu ciri kata kitab suci yang enggak dimiliki yang lain. Apa itu? Hah? Nah, ayo dibaca ya. Ini khotbah saya. Rom 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kitab Roma ini adalah doktrin pertama yang Paulus diilhami Roh Kudus. Artinya diilhami itu Roh Kudus menguasai pikirannya, perasaannya, keinginannya, dikuasai alam jiwanya. Lalu rohnya saudara, di lubuk hati yang dalam itu dipenuhi kuasa Allah, sehingga dia disebut rasul. Lalu dia dipercaya Tuhan untuk meletakkan ajaran-ajaran iman Kristen yang menjadi dasar gereja Tuhan. Bahkan saya ingin katakan sebetulnya itu dasar untuk semua manusia asal mau percaya, mau terima. Gak hanya untuk orang Kristen firman Allah ini. Ya begitu saudara. Tapi jarang ya ada monumen
Jarang ada orang namanya Paulus ada. Tapi gereja Paulus daono, saudara. Kalau saya tidak salah loh ya. Ada Pak Pendeta Yohanes? Gereja Paulus, ada enggak? Hah? Di mana? Oh, enggak ada. Ada mungkin. Tapi ada gereja namanya Santo Peter. Di mana itu? Di Roma. Ya toh? Padahal kalau mau jujur, tulisannya Paulus cuma 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus. 1 Petrus dan 2 Petrus. Sudah selesai. Paulus dari Roma sampai Ibrani 14 surat. Menurut analisis rohani saya, sebetulnya Paulus ini lebih cocok. Tapi saudara tahu kisahnya, supaya dia nggak nyombongkan diri, diberi duri dalam daging. Nah itu yang Sabtu pagi saya beri renungan indah buat ibu-ibu yang setia. Doa kaum wanita. Surat Roma, khususnya Fatsal 8 ini, ayo kita baca dulu ya. Roma Fatsal 8 ayat 11. Pembaca firman dengan sukacita baca yang tepat, cepat, dan mantap. Roma 8 ayat ke-11. Ya. Dan jika roh dia yang stop dulu. Dan jika roh dia, roh Allah di dalam Kristus, roh El Kudus itu, jika roh dia. Jadi kata jika itu ada yang tidak memiliki roh Allah. Ini cirinya orang Kristen. Kalau saudara baca di rumah masih ketemu ayat ini di surat Yudas atau surat Yehuda. Fatsal 1. Mereka yang hidup tanpa Roh Kudus. Jelas itu. Jadi kalau direnungkan manusia ini cuma 2 tipe. Sabar dulu ya. Cuma 2 tipe. Orang yang hidupnya sudah ada atau didiami Roh Kudus, sama manusia yang hidup tanpa Roh Kudus. Ada loh. Nah ciri orang Kristen yang gak dipunyai cuma ini. Kalau kasih mirip-mirip, sebab buah Roh Kudus itu ya kasih, sukacita, macam-macam. Tapi pertanyaan apa yang ciri orang? Dia ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ini yang iblis tidak bisa ngelawan, saudara. Sebetulnya iblis hanya bisa, iblis tidak bisa merasuk. Sebetulnya begitu. Catat itu. Iblis cuma bisa mencobai, tidak bisa ngerasuk. Kenapa? Sebab 2 roh masuk nggak mungkin. Kecuali orang Kristen itu murtad. Lah pertanyaan, kalau orang Kristen murtad, apa memang bisa orang Kristen murtad? Sebab kata Alkitab loh, roh itu diam di dalammu selamanya. 2, roh itu yang akan mengajari kamu. Selanjutnya, roh itu yang akan mengkuatkan kamu. Efesus 3. Roh itu yang akan menghibur kamu. Roh itu yang akan memimpin kamu. Jadi gimana bisa murtad ini ya? Analisis saya jangan-jangan gak pernah punya Roh Kudus. Jadi gak heran, memang bukan anak Tuhan asli kok. Gak ada Roh Kudus kok, mau apa lagi kalau dia mau kecewa, mau murtad. Ya pantas dalam hati itu, ya pantas memang bukan milik Tuhan. Sebab Roh Kudus itu meterai untuk jadi milik. Berhenti dulu ya, sebab saya ngomong jika roh dia. Kata jika itu berarti kemungkinan tanpa Roh Kudus. Jika roh dia, maksudnya kalau kamu betul-betul punya Roh Kudus, tunggu lihat ini. Gitu maksudnya. Berarti kalau kamu ada Roh Kudus berarti kamu gak ada Roh Kudus. Apa ada orang Kristen atau manusia hidup tanpa Roh Kudus? Banyak, saudara. Apa ada orang Kristen hidup tanpa Roh Kudus?
Saya nggak bicara penuh Roh Kudus. Lain lagi, itu grid tahap-tahap. Tanpa Roh Kudus. Suratan Yehuda itu baca di rumah untuk PR. Pasti betul ya. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Nah ini. Roh Kudus itu meterai. Baca dulu. Efesus 1 ayat 13. Ya, nanti kembali ke sini ya. Ayo pelan-pelan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan. Saudara tahu kalau sesuatu itu sudah pakai meterai, sah itu. Tidak bisa diganggu gugat. Saudara nulis apa saja perjanjian terus gak ada meterai, gak payu. Gak laku. Begitu ada meterai, loh kenapa? Sebab meterai itu simbol otoritas. Makanya saudara lihat, ketika di kitab Daniel, itu menteri-menteri yang hatinya penuh iri hati kepada Daniel, anak Tuhan ini. Dia merekayasa sebuah aturan, lalu raja suruh meteraikan dengan cincinnya. Begitu mereka melihat Daniel pagi-pagi sudah doa di atap rumahnya. Sebab orang Yahudi itu mirip dengan saudara-saudara kita yang Muslim kalau sembahyang di atap rumah. Allahu Akbar. Gitu. Allah yang maha besar. Itu loh. Mirip. Jadi waktu Daniel sembahyang di atap rumah sudah di target, saudara. Pagi-pagi ini biasanya sembahyang. Oh tenang sembahyang. Kalau sekarang ini difoto. Panggil saksi. Oh lalu dilapor raja. Raja sedih ceritanya gitu. Ini menteri kesayangan orang ini baik, jujur. Penuh roh Allah. Sering membuka rahasia-rahasia Allah. Aduh kena aturannya rojo dewe. Rojo sedih, raja itu sedih. Tapi gak bisa, dia sudah meteraikan aturannya. Buang di kandang singa. Saudara teliti itu. Pagi-pagi raja buka. Daniel, kamu. Ya paduka raja, aku baik-baik. Hah? Raja kaget. Singa ini dipelihara untuk kalau ada pengkhianat atau tawanan atau penjahat dimasukkan langsung tarkam diedel-edel habis saudara-saudara. Singa dari Filistin gede-gede itu. Dan dibuat lapar. Kadang-kadang aja kasih makan. Ngeri itu. Jadi hukuman yang ngeri. Zaman dulu macam-macam sudah ada jahat manusia itu. Jadi meterai itu sesuatu yang sah, sesuatu yang otoritas. Begitu saudara. Orang Kristen ada Roh Kudus, saudara punya meterai Allah. Hidupmu itu dimeteraikan. Tuhan bilang, itu milikku. Sebelum Yesus tumpahkan darah dan bangkit, terus dia naik ke surga berapa waktu, 2 minggu lagi mungkin ya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Itu saudaraku Ayub, di kitab Ayub itu belum dimeteraikan Roh Kudus loh. Cuma Tuhan ngomong, kamu lihat hambaku Ayub, loh gitu dok. Belum dimeteraikan karena darah Yesus belum ditumpahkan, nggak mungkin Roh Kudus berdiam. Roh Kudus kadang-kadang hinggap di atas Simson, hinggap di atas Daud, hinggap di atas Saul, keluar lagi, hinggap di atas Nuh, keluar lagi, hinggap gitu. Gak bisa berdiam karena syarat yang utama belum terselesaikan, yaitu penumpahan darah penebusan yang sempurna. Belum ada. Itu saja Tuhan bilang sama iblis, kamu jangan ganggu, ini meterai milikku ini. Kamu mau coba, ya sudah coba. Kamu itu jahat, pencoba memang iblis. Coba ono. Tapi ingat, kamu tidak boleh bunuh dia.
Apa artinya itu? Artinya orang yang dimeteraikan Tuhan cuma dengan omongan, lihat hambaku ini, itu sudah iblis itu nggak bisa apa-apa, saudara. Karena itu ada ayat, lawanlah iblis. Coba dibaca dulu itu. Yakobus 4 ayat 7. Ayo dibaca. Yakobus 4 ayat 7. Ayo baca. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. nah, orang yang ada Roh Kudus punya roh penundukan diri. Itu karena dia tunduk kepada Allah. Kalau saudara teliti ayat-ayat Efesus, hai hamba itu pekerja, kalau sekarang karyawan. Taatilah tuanmu yang bengis sekalipun. Lu nggak ada alasannya. Duh, saya baca tuh majikan yang bengis kok suruh naati ini gimana? Itu urusan lain. Itu urusan karakter aja. Nggak disuruh dosa kok, tapi dia bengis. Apalagi kalau majikannya nggak anak Tuhan. Ada majikan anak Tuhan, pegawainya anak Tuhan. Wah, saudara, majikan ini bengis. Wah, karyawan ini anak Tuhan, dia rasa ente-entean. Oh no, di gereja nyanyi, macam-macam saudara ya. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Itu bicara penundukan diri. Seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Lalu diekspresikan tunduk pada orang tua. Istri tunduk pada suami. Jemaat tunduk pada gembala atau pemimpinnya, kan gitu kata Alkitab, bukan kemauan saya ini. Ini sering saya kupas, tapi apa sudah dipraktekkan? Karyawan tunduk sama bosmu. Bisa nggak terima itu? Seperti kita tunduk kepada Allah. Nah ini penting. Kalau kita nggak tunduk kepada Allah, ngelawan iblis. Wow, iblis tahu yo, iki karakter iki. Sebab kalau hati kita ada kekecewaan, kepahitan, itu membuka peluang. Billy Graham ngomong, 7 dosa maut. Salah satunya ini. Kepahitan hati, kemarahan, kebencian, dan lain seterusnya. Ya, dibaca, ayo. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, itu. Maka ia akan lari daripada. Nah, itu kepastiannya. Lawanlah iblis. Kok bisa tunduk kepada Allah, membuat Roh Kudus menguasai hidup kita. Orang yang nggak mau tunduk, itu roh kesombongannya, egonya masih kuat. Kalau saya ibaratkan kayak wanita yang memecahkan minyak wangi yang luarnya dari buli-buli botol pualam yang keras, tahu botol pualam, keras sekali, keramik. Wanita dipecah, piur, tumpah, wah harum bau. Minyak kan bahasa rohaninya di Alkitab kan Roh El Kudus. Jadi seringkali Roh El Kudus gak bisa limpah karena ego kita kuat sekali. Dia roh yang manis dan lembut. Roh yang perkasa, yang hebat, tapi dia nggak mau maksa. Dia paling senang dengan kerendahan hati. Nah, begitu ya. Jadi saya kembali, saudaraku, iblis nggak bisa Ayub. Padahal belum dimeteraikan. Nah, sekarang perjanjian baru. Bahkan sekarang sudah zaman akhir. Tinggal berapa dekade lagi saya nggak tahu. Segera terjadi, Roh Kudus akan mengangkat Eksodus keluar dari bumi yang penuh derita ini. Oh indah. Mulia, harusnya orang Kristen semangatnya dijiwai dengan ini. Minggu yang lalu kalau saya nggak salah, betul, masih ada gambarnya Pak Yosua. Orang lari terus dikasih duit depannya kayak pancing, masih ada nggak? Ayo dikeluarkan sebentar ya, dikeluarkan. Coba sambil saya ngomong dulu dicari ya. Harus itu orang dunia tanpa Roh Kudus. Dipicu dengan apa? Macam-macam iming-iming. Tapi mereteli, akhirnya mati sia-sia.
Nah anak Tuhan dipicu apa kamu? Kalau kamu gak ada gairah yang memicu, ya gak heran malas-malas ke gereja. Oh no alasannya yang ini itu melayani. Waduh aku tuh. Aduh karena gak ada yang memicu kita. Kalau tahu ada yang memicu, wah dikasih jabatan dalam gereja misalnya. Kalau di sinode kasih jabatan, staf ketua umum baru semangat. Kalau jabatannya kalau lemes. Manusia ini butuh pemicu supaya dia termotivasi. Saya sedih kalau saudara baca di Perjanjian Lama, orang yang paling bisa memotivasi dirinya Daud. Hai jiwaku. Dia gak harap orang lain. Janganlah gelisah. Berharaplah kepada Tuhan. Makanya kalau saudara baca Mazmur, Daud paling sedih. Ditinggal mati anaknya ya sedih memang. Dilawan anaknya ya sedih. Tapi paling sedih Daud kalau roh Allah meninggalkan dia. Lu kenapa kok bisa meninggalkan? Perjanjian Lama Mas ya. Perjanjian Baru gak bisa. Sampai Paulus berkata, tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Loh kan sudah itu. Tubuh, satu tubuh. Roh jiwa tubuhnya komplit. Dimeteraikan oleh meterai ilahi yang namanya Roh Kudus. Nah itu gambarnya. Ayo, 2 menit ya, lihat ini. Duh kok sudah tahu-tahu tengkorak ya. Ayo, dimulai lagi ya. Ini namanya pemicu. Saya tiba-tiba ingat. Haleluya. Oh, mulai lemu gemuk gitu ya. Akeh duitnya itu, mangane akeh ya, sembarang enak. Itu dikasih pemicu. Tapi sebetulnya itu tipuan itu loh, pancing. Jadi nggak pernah kena. Oh, selalu dia maju, ini ya melok maju, kan begitu logikanya. Jadi kehidupan di dunia ini penuh tipu daya. Siapa? Sumbernya, ahlinya tipu daya, iblis. Terus, nah, kalau sudah andekan tercapai, sudah mereteli masuk lubang kubur. Kayak apa? Sia-sia bukan? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Dan memiliki Yesus bagaimana? Ya Roh Kudus yang membawa Kristus hidup di hati kita. Sebab Kristus naik ke surga toh. Roh Kudus yang datang ke bumi ini. Gampang loh ajaran Kristen ini, masuk akal, jelas. Nah, saya kembali, itu meterai. Ya. Nah, sekarang ayo kembali di Roma 8 ayat 11. Karena jika roh dia, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, lihat itu karyanya, membangkitkan. Kita nyanyi tadi. Apa tadi nyanyian tadi? Kuasanya membangkitkan. Nah, tadi rupanya ada suasana kebangkitan. Amin. Amin. Jujur ya, Tuhan, aku gak merasakan kebangkitan. Aku merasakan putus asa. Ngomong jujur nih Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan, wah kamu yang enggak. Orang ini jujur, dia ngakui kelemahannya, keadaannya. Oke. Tunggu sebentar, tak lawat kamu. Wah itu indah itu. Kalau saudara, seakan-akan kuat. Jangan-jangan sombong rohani. Ngomong aja Tuhan. Aku kayak gini gimana tuh Tuhan. Aku sedih. Aku kok jadi males belakangan ini Tuhan. Kok jadi rewel banyak alasan. Kok hitung-hitungan sama Tuhan. Misal bisa nggak ngomong gitu. Tuhan belakangan aku nih kok kudu ngamuan nangis kok Tuhan. Kenapa terus nangis Tuhan. Kasihanilah aku. Daud orang yang pinter mengambil hatinya Allah. Sekaligus dia pinter memotivasi dirinya sendiri. Tapi kalau di perjanjian baru, Paulus gak ada yang bisa memotivasi Paulus. Tapi Roh Kudus memotivasi. Nah ini nanti kebangkitan. Sebab ayat tadi itu bicara kebangkitan. Coba diteruskan dibaca dulu. Ayo. Rom 8 ayat 11 itu. Jika roh dia yang telah membangkitkan, itu kaitannya kebangkitan ya. Yesus dari antara orang mati ini kuasa yang tak terkalahkan. Terus
diam di dalam kamu. Nah, ini garis bawahi. Diam. Di dalam kamu. Halo? Di dalam kamu. Di dalam atau di luar? Nah, ini loh. Orang yang belum percaya terima Yesus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan cerita, dengan penyerahan total. Roh Kudus masih di luar. Makanya kalau ada kebaktian, ada orang Kristen ikut nangis-nangis. Tunggu dulu. Kalau dia cuma bahasa Belanda ngomong onder de kracht, dibawa kuasa Roh Kudus belum masuk loh. Satu saat kalau dia saya dulu di sini masih ingat kebaktian jam 4 sore, buyar jam 11 malam. Ibu Indri, salah satu ada anak kaum muda. Roh tertawa. Saya gak mau sebut anak siapa ini. Ya. Terus Bu Indri, Pak Yefta lihat, bentar lagi roh ketawa datang. Betul. Saya ngomong, Tuhan, aku ini gembalai. Lek tak jarang guyu terus sampai jam 1 bengi gak repot iki. Saya gini, dalam nama Yesus, tenang. Tenang saudara, oh puji Tuhan. Bangkit. Bu Indri gak ngarang, dia ngerti. Jadi rasul, nabi, gembala, pemberita Injil, guru Alkitab itu kerjasama. Gak boleh satu diatur gembala itu. Apalagi jemaat kalau ngatur gembala itu sedih saya. Kasih saran boleh. Harus nurut tunduk. Ini bukan karena saya gembala loh, enggak. Saya dulu jadi jemaat kayak saudara. Aduh, saya nurut demi gembala sampai saya jadi anak masih saudara. Itu interpretasi perasaan saya sendiri. Gembala itu tidak boleh ada anak mas, enggak. Jadi saudara jangan nilai, oh itu anak mas Pak Gembala. Bahasa kasarnya batukmu lah. Sopo kalau saya tidak punya anak emas, tidak punya anak tembaga, anak perak kalau semua anak di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, anak saya semua ini, anak rohani. Jadi saudaraku, ayat tadi, ayo diteruskan. Ya, apa yang membangkitkan Kristus, ya diam di dalam kamu, terus maka ia. Nah ini dah, maka ia, yaitu Roh Allah itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Keren itu, menakjubkan. Yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati di alam bersemua itu Roh Kudus. Saudaraku, jadi Kristus bangkit itu ada 3. Bapa membangkitkan, Kristus sendiri punya kuasa membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan. Ini namanya 3 di dalam 1, setara semua. Akhir-akhir sholat Trinitas dibahas ribut. 3 tak 1, jemaat yang saya gembalakan jangan bingung tanya. 3 ini menyatu, jangan diote-ote wis. Nggak masuk akal ya biarin. Oh memang begitu Allah kita. Nanti di surga pokoknya menakjubkan. Aduh indahnya. Gitu loh. Ngapain bingung soal itu? Ya, lanjut. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi ini puncak. Tadi saya sudah singgung, orang Kristen harus punya gairah yang memotivasi dia kayak gambar tadi. Dia terus maju, nggak peduli susah, terus maju dalam pelayanan, dalam ibadah. Ada sesuatu apa yang memotivasi, yang memicu? Berkat duit. Oh di gereja ada yang memperhatikan, saya punya komunitas yang cocok. Hati-hati kalau motifmu itu. Satu kali Tuhan kasih kamu komunitas yang suka sikut kamu, supaya egomu itu leleh. Kayak pualam minyak itu biar keluar, pualamnya dipecah. Watchman nafsir begitu. Itu ego kita. Hebat dia, tafsiran alegoris itu hebat. Siapa bilang itu nggak boleh? Boleh saudara. Karena itu nggak bertentangan dengan inti sari firman. Jadi ini puncaknya nanti Roh Kudus sebelum kebangkitan, sebab
kebangkitan orang mati itu kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, bukan turun ke bumi, bukan. Kalau Tuhan Yesus tahap kedua datang, jadi kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi itu akan ada 2 tahap. Tahap pertama dia cuma di awan-awan, jemaatnya ditarik, naik, makanya disebut rapture, pengangkatan. Siapa yang diangkat? Jemaat. Ini harus memicu kita. Nah, bersamaan dengan pengangkatan, prosesnya yang mati itu dibangkitkan dulu. Yang hidup diubah sekejap tubuhnya. Ayat tadi itu. Kenapa kok bicara tubuh? Ini terakhir alam memproses. Sering saya omong, nangkep enggak jemaat ini? Tadi saya tanya apa bedanya, apa cirinya orang Kristen, saudara bingung jawab. Jadi kalau saya kasihkan kebenaran firman, tolong diingat-ingat dong. Anda kalau mengikuti semua khotbah dengan baik, saudara tak suruh khotbah pasti bisa. Sebab pertama, Allah itu akan menghidupkan roh manusia berdosa, disucikan oleh darah Yesus, diperdamai dengan Allah, lalu rohnya hidup. Efesus pasal 2. Baru tahap kedua, Roh Kudus mendiami, dia saling tarik menarik dengan namanya kedagingan kita, alam jiwa, keinginan kita, perasaan kita. Pernah enggak saudara hatinya ada kebencian, terus Roh Kudus ampuni, ampuni. Enggak Tuhan, enggak kebacut ini kebacut. Enggak, ampuni seperti Tuhan mengampuni kamu. Ya wis Tuhan. Nah itu Roh Kudus yang ngomong. Jadi kalau Roh Kudus itu selalu membangun dirimu, nggak mungkin dia meruntuhkan, sekalipun dia menemplak, manis kok templakannya itu, mesti membangunkan. Kalau dia nemplak dosa kita, mesti membawa ke kaki Tuhan, ke kayu salibnya, untuk diampuni, disucikan. Tapi kalau ada templakan dosa membuat saudara mesisan, itu dari iblis itu, bukan Roh Kudus itu. Enggak bisa, aku nggak mau. Percuma, itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu manis, menarik kita, indah untuk dekat kepada Allah. Jadi saudara, ini puncaknya. Sebab kebangkitan orang mati, yang masih hidup nggak boleh mendahului yang mati ini. Mesti yang mati dulu. Di mana ayatnya? Suratan 1 Tesalonika pasal 4. Baca di rumah. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah sekejap, terus bersama-sama dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, ketemu Tuhan di awan-awan. Ada pertemuan yang manis, yang indah, pertemuan di udara. Ini reuni luar biasa, saudara. Tidak ada di dunia yang bisa nandingin. Loh, ini loh milik orang-orang yang hidupnya ada Roh Kudus, anak-anak Tuhan. Ini harus memicu kita gairah. Yang memicu kita ini setia sama Tuhan itu apa sih? Coba renungkan jujur. Apa? Yang membuat hamba-hamba Tuhan bertahan melayani, dirasani jemaat, kolektor sedikit. Ya, yang membuat hamba-hamba Tuhan itu apa sebetulnya? Hati-hati loh kita, termasuk saya. Iblis itu pinter membuat rasa kecewa. Sekon niku gak direken. Biar naik, sekon hebat, sekon soge. Ini sering saya dengar di gereja. Dulu Pak, ketika saya masih sukses, waduh, saya di gereja sekarang Pak, saya tidak direken. Gak apa-apalah, tidak direken manusia. Justru itu lebih indah. Kalau saudara selain dipuji, selain dihargai, pahalamu ngembes, tahu ngembes, bocor pelan-pelan, entek. Besok kamu di surga, loh kok gini Tuhan kok sedikit. Iyalah kamu sudah banyak, kamu petik di bumi kok. Mau apa loh, Tuhan itu gentleman loh. Saudara, saya ngomong ini benar loh. Pasti itu benar ya. Jadi ini puncak yang harus mendorong kita bergairah. Mau bukti? Dibaca. Filipi pasal 3
Tadi Roma ya, sekarang Filipi pasal 3 ayat 9, 10, 11. Ayo coba Filipi pasal 3 ayat 9, 10, 11. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, itu lihat. Itu orang yang ada Roh Kudus. Dia tidak pakai kebenaran dirinya sendiri, dia pakai darah tebusan Yesus Kristus. Ya. Karena mentaati hukum Taurat. Nah, apalagi naati model-model agama enggak. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Nah, karena iman pada Kristus. Itu intisari orang Kristen. Dia tidak dibenarkan, disucikan. Terus? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, berdasarkan iman. Bukan dasar yang lain-lain. Terus? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tuh. Terus? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi setelah kebangkitan, jadi kalau ada kuasa kebangkitan, ya kuasa Roh Kudus. Penderitaan itu bukan apa-apa amat, tadi saya ngomong. Kalau enggak punya duit senang, bisa. Kalau betul-betul hati kita penuh Roh Kudus, tak jamin senang, saudara. Jangankan enggak punya duit, disiksa itu loh. Tahu disiksa? Aduh, saudara. Kalau saudara tahu di Korea Utara, di beberapa negara anak-anak Tuhan, hamba Tuhan disiksa. Sudah hartanya dirampas, pekerjaannya di PHK, diuber-uber kayak binatang, kalau ketangkap disiksa. Dia bisa bersuka cita. Waneh tapi nyata. Apa rahasia? Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, di gereja-gereja. Saya pernah khotbah, saudara, suruh duduk depan. Sing main tamborin di depan. Makanya sing pemain tamborin itu hati-hati kalau di depan para pendeta. Gak oleh kurang manis, kurang sopan. Sing main tamborin lemune amit-amit, saudara. Persis depan saya. Waduh. Saya bilang, ya betul kira. Jadi apa ya, ekspresi bila Roh Allah di dalam, dianya boleh. Tapi kadang-kadang itu jiwani, tahu jiwani? Lu saudara lihat artis-artis yang main, mereka yang nyanyi-nyanyi di tengah band lapangan. Wow, saya lihat di siapa, almarhum siapa itu ya, yang menggabungkan gamelan keroncong dengan lagu pop. Siapa sih mati itu? Tahu nggak? Didi Kempot, betul. Saya dulu sebelum Didi Kempot, saya sudah ngomong, sebetulnya klasik dengan jazz satukan, enak itu. Atau coba style musik gabungan. Kok bisa Pak Yopto? Saya pikir ini sorry ya, wis gak nangkep maksud, wis percuma. Waktu saya lihat Didi Kempot, lihat langsung dia manggung di mana-mana itu. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba begitu ya. Cukup menyedihkan juga. Jadi saudaraku, kalau Roh Allah di dalamku itu dari omongannya Daud, dia menari-nari, istrinya ngolok-ngolok, Daud tidak peduli. Artinya apa? Ketika Roh Allah, Roh kebangkitan, makanya urutan tadi diulang urutan Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku ingini atau terjemah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan itu dulu toh, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa ya kok gak aku persekutuan dalam penderitaannya? Enggak. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaan, gak terasa. Saudara, gampang toh contohnya. Kalau udara panas di luar, saudara masuk ruangan AC, langsung seger, nyes, enak itu ya. Tapi kalau udara dingin kuat demen, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia nggak kuat mungkin. Anak muda enak ya, makanya jangan gegeran soal AC. Sitok njaluk mati, sitok njaluk urip, repot pendeta ya saudara ya. Kan begitu. Jadi
Itu Roh Kudus. Sehingga penderitaan kita tadi kan saya tanya, jujur ini, gak punya duit, bisa senang? Bisa, prinsipnya bisa. Di mana persoalannya ini loh. Roh Kudus benar-benar limpah. Itu yang Yesus masuk. Kalau kamu minum air yang kuberikan, hai perempuan Samaria, air hidup ini akan memancar sampai hidup yang kekal. Oh, jangankan cuma gak punya duit, jangankan cuma disinggung perasaannya, jangankan cuma gak dihargai, disiksa tetap bersuka cita itu. Sampai orang komunis, ki wong Kristen ki edan tenan. Betul-betul gak masuk akal ini. Kaisar Nero waktu orang Kristen dibakar hidup-hidup, dimakankan singa, tetap setia, bahkan nyanyi di gelanggang sampai mati. Itu orang Romawi gak pikir apa tuh ye. Nah, satu aja, mereka gak kenal Roh Kudus kok. Bagaimana dengan saudara dan saya? Wis dah, jangan alasan. Sing acara kurang menarik, sing khotbah enggak. Itu hanya cuma apa ya? Reaksi kita, tanggapan. Intinya di hatimu, hatiku kurang, Roh Kudus kurang bergerak, bekerja. Sehingga kamu jadi rewel. Begitu kena cobaan, sudah. Tapi coba, kalau kuasa kebangkitan Paulus, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya dan ikut serta dalam persekutuan dengan penderitaannya. Terus di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Roh Kudus yang bisa mengubah temperamen kita. Ahli-ahli berkagak bisa. Temperamen tidak bisa diubah. Siapa bilang? Bacaan bukunya Timotius Lahai. 4 temperamen diubah semua. Jadi kalau Allah melawan, Allah kok. Ini kan roh Allah. Jadi ciri orang Kristen luar biasa indah. Di dalammu ada roh Allah yang hidup. Makanya kita bisa menyembah dia. Kalau ayat dia, supaya kita menjadi serupa. Bayangkan serupa dengan Kristus. Ini kalau enggak karya Roh Kudus, mana mungkin. Tapi ini janji, pasti bisa. Kalau Tuhan firman-Nya sudah janji, pasti bisa. Oh Roh Kudus, thank you Lord. Dia akan mengubah ketidaksempurnaan kita. Makanya jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan mundur dengan kegagalanmu, kejatuhanmu, kelemahanmu. Jangan. Roh Allah masih menyiapkan engkau. Hari-hari terakhir dia akan gerakkan gerejanya. Sebab dia, Tuhan gak mungkin membiarkan satu domba yang hilangnya dicari sama dia. Kalau saudara betul-betul miliknya. Persoalannya saudara miliknya enggak itu. Saudara sudah dimeteraikan roh lahir baru enggak. Ini yang penting ini. Jangan cuma jadi aktivis dalam gereja. Orang yang didiami Roh Kudus pasti jadi aktivis. Ya gitu. Serupa dengan dia artinya sifat-sifat kita terus ditemplak, digelisahkan oleh Roh Kudus supaya berubah. Nah, baru ada buah, ada kasih, ada karunia, ada kuasa. Oh, doakan saya dulu masih belum sekolah Alkitab, saudara, masih jadi kaum muda, bakari jimat itu loh. Sak tumbuh-tumbuh dari gunung A. Tak pikir kok wani ya. Keluarga saya itu paling takut sama jimat-jimat. Setelah saya jadi Kristen, tak bakar di dalam lah. Ya gak apa-apa. Satu saja saya sadar. Bukan karena saya kebaik, enggak. Itu anugerah. Kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis, maka kamu akan beroleh karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Didiami. Ini hartamu terindah, saudaraku. Apa sih? Ini harus jadi pemicu.
mengenal dia dalam penderitaan, serupa dengan dia. Itu ayat 10, ayat 11. Filipi 3, ayo ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Ini dari loh antara orang mati. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini puncak, klimaks. Ini yang harus saya dan saudara terpicu terus. Tuhan, kapan kau datang? Kapan aku nerima kebangkitan? Kebangkitan ini tebus tubuh namanya. Jadi kita ditebus roh kita supaya nggak mati tapi hidup, artinya bisa bersekutu dengan Allah yang hidup. Ini rahasianya penyembah. Kalau rohmu mati kamu nggak bisa nyembah, pasti nggak bisa. Di tengah-tengah kegerakan rohani tetap kamu nggak bisa, kecuali Tuhan berbelas kasihan jamah kamu. Lalu dia memproses jiwa, kedagingan kita, karakter kita, kebiasaan kita, terus diproses. Baru terakhir Tuhan mengubah tubuh kita. Keren. Lalu dia bawa ke pesta kawin anak domba. Singkat cerita dikasih mahkota pengadilan sesuai kesetiaannya, pengorbanan. Makanya jangan noleh kalau korban. Iku kok melok korban yo. Gak perlu, itu urusan masing-masing dengan Tuhan kok. Lalu turun ke bumi bacaan. Lihat, tengoklah, Tuhan turun dengan beribu-ribu malaikat. Gak cuma itu, dengan beribu-ribu, saking gak bisa dihitung jumlah orang kudusnya. Jadi sudah di atas, turun di untuk apa? Memerintah. Nah, ini namanya Tuhan baru mengubah buminya. Sistemnya bumi. Bumi ini sistemnya dikuasai iblis, saudara. Makanya gak mungkin lah bisa masa depan yang tenang, bahagia. Gimana mungkin? Jadi anak Tuhan yang punya pengharapan yang sungguh. Pengharapanmu apa? Untuk hidup sehari-hari, untuk sembuh, untuk berkat. Yes, harap Tuhan. Tapi kalau kita berhenti di situ, nah ini suratan 1 Korintus 15 ini juga tentang kebangkitan. Coba dibaca 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, nasihat yang mendalam ini. Waktu saya khotbahkan ini, saudara, kapan itu berapa bulannya kakak saya nangis, saudara, di Jakarta. Dia bilang, aku baru ngerti. Saya tanya satu bos showroom di Kertajaya. Sore-sore saya mampir. Bacan. Terus ada lagi waktu saya nyetir sambil berkati seorang pimpinan bank. Ayat ini, loh kenapa Pak Yipta? Harap Tuhan kok jadi manusia yang malang, kan harap Tuhan. Saya bilang, ini bukan harap Tuhan salah, bukan. Bacaan saya teliti. Kalau dalam hidup ini saja, dari melek dia, saudara. Gitu ya, loh iyalah. Jadi kualitas iman Kristen itu sejauh mana kalau Tuhan timbang? Di kitab Daniel ditimbang. Menai tekail ufarsin. Itu ada tangan tapi gak ada orangnya, nulis di tembok. Itu anaknya Raja Belsasar. Aku itu diartikan sama Daniel. Kalau ditimbang lamanya, kalau ditimbang, betapa ringan kerohanianmu, tipis. Surat Ibrani kalau ditimbang lamanya, kamu harusnya sudah jadi guru, bisa khotbah, bisa melayani, jadi staf gembala dengan baik, bisa buka-buka cabang, begitu, menangkan jiwa. Saya pernah ngomong sama satu orang, Pak Gembala, saya sudah nggak bisa kebaktian di sini. Oh gitu ya. Saya bilang, enggak, alasanmu itu enggak sesuai firman. Saya bilang, enggak usah. Oh enggak bisa. Terus saya ngomong jujur. Kalau saya gandoli kamu, jujur ya. Jasamu gerejanya apa sih? Menangkan jiwa enggak? Buka cabang enggak? Korban duit ya enggak? Malah tak kasih panggung pelayanan. Kamu pikir aku nahan kamu itu secara manusia untung apa? Kalau aku nahan kamu, aku ini mau jadi gembala, bimbing yang betul. Kadang-kadang orang sudah keras hati, mau dewi, alasan, ya sudah terserah, pokoknya saya nggak ngerestui urusanmu. Titik, gitu loh. Ya, nah, ayo dibaca tadi.
1 Korintus 15 ayat 19. Nah, dengarin baik-baik. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Hanya, garis bawahi, hanya dalam hidup ini saja. Nah, ini yang bikin banyak orang, loh kok gak oleh katanya gitu. Apa? Ini saja? Menaruh pengharapan pada Kristus. Nah, dia belum berharap Kristus kok gak oleh, kok jadi orang yang malang itu menyedihkan gitu loh. Ya apa tuh Pak? Ya betul loh. Kata hanya, terjemah nama saja. Kayak Matius 4. Bukan dari roti saja manusia boleh hidup. Jadi roti ya tetap penting. Tapi kalau hanya makan lahiriah saja, nggak makan firman, manusia hidup nggak dari lahiriah saja, dari firman. Ya, lanjut. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dari semua manusia, artinya gini, loh, kamu ada Roh Kudus kok begitu? Kak bodohan orang-orang yang nggak punya Roh Kudus. Makanya tadi pagi, sorry ya saudara, saya kalau khotbah sungguh nggak, kita sikatin nggak ada. Buat apa itu? Tapi kalau sore ini saya jadi teringat tadi pagi yang ngomong, titik pelayanan mogok. Apa-apaan tuh Kristen sudah zaman akhir di ujung kedatangan Tuhan. Saya ngono Kristen muter-muter, aduh sedih rasanya. Kan betul loh. Mau apa yang kamu cari apa sih? Tuhan tolong kita. Ya. Jadi kamu jadi orang yang malang. Nah, ternyata enggak toh. Kita anak Tuhan dikasih semangat. Termotivasi. Apa? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya. Meskipun bukan karena dia baik memberkati aku, bukan. Meskipun saya susah secara daging, tapi dalam rohnya ada sukacita ilahi. Itu yang nyanyian kuno. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ini zaman sekarang dikritik. Biar sonder gaji karena kolektor selalu manis. Ini biasanya aliran Pantai Kostai. Lek dikai gaji tenan sapa sing ngarep. Makanya sekarang banyak pelayan Tuhan. Cuan. Saya dulu hampir ketipu tahun. Saya mau diberi tanah, sekarang kan 2000 meter. Dulu saya cuma minta 1000, tapi saya suruh ngutang bank, saya nggak mau. Terus katanya pemilik ngomong gini, sudah Pak Pendeta, tak kasih 1.500. Cepet utang bank, kayak pendeta besar disebut nama. Saya nggak biasa, nggak mau. Tak kasih nanti ya, siapkan 80 juta. Waktu itu 80 juta gede. Tak kasih 1.500, tapi kita kerjasama. Wah, saya senang kalau ada orang mau kerja sama ya. Oke. Doa. Saya ngomong, Tuhan, apa benar sih ini kawan sekerja ini benar enggak? Tuhan kalau enggak benar, tolonglah Tuhan, aku ini enggak mau ngerasa nih, enggak mau prasangka. Tapi aku kok tiba-tiba gini tenan tak? Saya masih ingat saudara. Dia datang lagi di tempat saya ngomong, ayo sudah dapat uangnya? Belum, Pak. Sabar. Wah, kamu itu gak punya iman, kamu pendeta, itu ceritanya. Terus saya diam. Ayo kita mau kerja sama. Nah ini Tuhan tidak keperocot ngomong. Sekarang itu kerja apa yang enak? Co itu usaha. Co Yesus undang pembicara kolekte dihitung kayak no titik sisa ibu. Terus ya ampun. Langsung saya putus, nggak jadi kerjasama. Ketika saya mau nggak jadi kerjasama, saya cek goblok ya, siapa sih dukung aku? Kau no iki, lo hilang, ini aku kalau tanah, sudah diputus. Waduh ngeblank saudara. 2 minggu kemudian daerah dincepi ambil satu bank, milik bank. Loh, ternyata bukan punya ide, punya bank tak tembusi. Dikasih semua. Nurut Tuhan, nurut pimpinan Roh Kudus indah-indah. Amin. Dunia boleh goncang,
Memang dia kan goncang terus. Tapi ini loh, jikalau roh dia yang membangkitkan Kristus diam di dalammu, dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Ini tebus tubuh, ini puncaknya. Semua makhluk menantikan ini. Ayo baca Roma pasal 8 ayat 20 mulai. Ayo ayat terakhir wis ya. Betapa indah saudara. Kalau cuma berkat, kalau cuma kesembuhan, Roh Kudus jago nih saudara. Dia itu mau buat mujizat kesembuhan, wis dah nggak peduli. Kalau punya duit, bacaan bukunya mujizat. Apa ya? Mujizat masih ada tapi tulisannya almarhum Catherine Kuhlman. Seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di tengah perjalanan dia lari sama laki-laki. Roh Kudus sedih. Tapi karena dia sudah dimeteraikan, dia kembali setia saudara. Dari mundurnya dia kembali. Waduh saudara, baca KKR-nya penuh mujizat. Bukan dia hebat, dia cuma biarkan Roh Kudus yang ambil alih itu. Orang yang nggak punya mata, keluar matanya. Saya sampai baca itu nangis ya, hebat itu. Kebaktian jam 4 sore, jam 9 pagi orang santri full gedung. Sebab manusia ini kan cari enak Gati dokter, gati apa sembuh mujizat, coba sih gak senang. Amin. Saudara mau mujizat? Minta sama Roh Kudus. Pendeta gak iso popo. Kecuali Roh Kudus pakai dia sudah itu. Tapi ada yang lebih dari itu apa? Ini loh, kebangkitan tubuh. Ayo Rom 8 ayat 20 mulai. Silakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, saya sering ngomong toh. Sesukses apapun, sehebat apapun manusia nggak bisa keluar dari kesia-siaan. Kesia-siaan ini sudah menaklukkan manusia. Kon sugih, kon pinter, kon hebat, kon jadi presiden, kon jadi apa, kamu tetap hidup dalam kesia-siaan. Tidak bisa ngelawan itu. Kapan orang sadar kalau sudah mau mati nih? Saya masih ingat omongannya almarhum Prof. B.J. Habibie. Kalau saya boleh mengulang jadi jadi muda kembali, saya nggak milih jadi ilmuwan. Saya mau setia beragama. Wis telat, wis tuwek, ke tempat ibadah demak-demak. Saudara yang masih kuat suruh ke gereja, males aku udah habis pikir. Memang rasa capek, rasa malas sering mengganggu kita. Tapi ketika saudara merasa banyak gangguan, saudara tetap setia. Itu baru indah, itu baru harum. Seperti di mezbah. Saudara tahu mezbah dupa? Itu nggak ada suara. Dia cuma itu menyan yang dikecat, dihancurkan. Baunya harum, nggak boleh padam. Beda sama mezbah bakar, rame itu imam-imam nguliti binatang, gemeletak, api kobar gede. Ini mendalam, cuma harum asapnya dan tidak boleh padam. Ya, nah itu puncaknya saudara nanti. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan, ngerti ditaklukkan, dikalahkan, dirantai, dipenjarakan, wis kamu nggak bisa keluar kepada kesia-siaan. Terus bukan oleh kehendaknya sendiri. Nah, terus tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Nah, terus tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan. Masuk ke dalam apa? Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Apa? Terus dua-dua. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua dong sih. Sakit bersalin, sakit ini capek. Semua makhluk mengeluh loh. Jangan kira, coba saudara lihat binatang peliharaan. Kalau nggak dikasih makan, kasih minum, dia mengeluh saudara. Terus
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, yang ada Roh Kudus pun setia, masih bisa mengeluh, tapi mengeluhnya rohani apa? Terus, Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. yaitu Pembebasan tubuh kita. terjemahan lama, tebus tubuh. Tubuh kita diubah menjadi tubuh kebangkitan seperti Tuhan kita. Ini harus jadi pemicu, harus menyemangati kita terus. Kalau saudara tidak punya yang menyemangati, ya nggak heran bosenan ke gereja, bosen layani, bosen. Karena pemicumu nggak ada. Yang memotivasi itu cuma duit, teman, ya hobi, apalagi harusnya ini. Nah sore ini saudaraku, kita diingatkan loh. Senang di dalam Tuhan. Betul. Kalau Roh Kudus, makanya kata itu, jika diam di dalammu, arti diam itu kita sudah dilahirkan baru, Roh Kudus yang ambil alih. Wah, sampai puncaknya tubuh kita dimerdekakan dari kefanaan kesia-siaan, masuk kemuliaan anak-anak Allah, semua makhluk ikut. Nanti di kerajaan 1000 tahun, domba dan singa berteman. Gak ada perang, semua damai. Makanya disebut 1000 tahun damai, bukan 100 tahun loh. Tapi ada satu, mungkin selalu, wah itu nanti Pak Pendeta, nanti enggak tahu masih kapan aku isi sumpek mak. Aku ini banyak kebutuhan, banyak persoalan. Satu ayat lagi, pemain musik naik ke atas, dibacain. Efesus 3 ayat 20, wah indah. Efesus 3 ayat 20, silakan pemain musik naik, kita menyembah sejenak ya, ayo. Efesus 3 Ayat 20. Bagi dialah yang Ini memberi pujian, sanjungan, penyembahan bagi dia, yaitu Tuhan Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak, yang dapat melakukan, mewujudkan, menjawab doamu apa macam-macam ya, mujizatnya dan seterusnya, lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Duh, apa rahasianya? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kembali lagi kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang bekerja ini, itu jaminan doamu itu pasti wujud nanti. Banyak doaku kok gak dijawab. Lah kamu doa penuh kebimbangan, doa penuh dengan kepahitan hati, doa ya sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalammu, dia akan melipat gandakan dari yang kamu pikirkan, rindukan, yang kamu doakan jauh melampaui. Loh, saya itu loh nggak mikir gereja dulu cuma 200 meter, sekarang 2000 meter ya. Saya pegel ngurusi gedung sama ini akeh. Sementara kolektor pas-pasan terus, ini urusan Ibu Sari doano ya. Dia kan ketua departemen, makanya banyak orang nggak mau jadi ketua departemen. Padahal ketua departemen pahalanya beda toh sama ketua SIMO, sama gak adil Tuhan. Ya betul ya. Baca firman yang no pahala. Jadi ini rahasianya untuk hidup sehari-hari. Izinkan kuasanya bekerja, kata nyanyian, mengalirlah Roh Kudus. Ya betul itu. Kalau dia mengalir jauh, dia lebih ngerti, oh ini butuh ini. Bahkan bukan cuma soal kebutuhan. 2 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berdoa dalam roh, itu bahasa roh sama. Dia membangun dirinya sendiri. Tidak gampang lemah jadi. Enak tuh kan, indah. Ayo kita berdiri. Untuk rohmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah.
hatimu pada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Adakah saudara yang merasa lemah, merasa gelisah, merasa kosong hatimu? Tidak ada kegirangan, tidak ada kepuasan. Adakah kita yang merasa beban berat? Atau merindukan jawaban doa? Atau ada yang memotivasi kita supaya kita terus digairahkan mengikut dan melayani Tuhan? Biarkan Roh Allah dapat tempat di hatimu, bekerja di hatimu. Allah Maha Tinggi. Ya, semua katakan, ku buka hati Roh-Mu Tuhan. Sambil menyembah, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Ibu Sri Miati pelan-pelan maju ke depan, menaikkan doa. Ayo semua berdoa, berikan pujian penyembahan bagi Dia yang telah bangkit itu. Jamahlah kami, penuhikan glory, haleluya. Lebih sungguh saudara, lebih sungguh ku buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Mana suaranya jemaat? Ayo. Kalahkan susahmu, sakitmu dengan kuasa Roh Allah. Sekali lagi, semua dengan suara yang lebih. Yes. Untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Buka hati. Ayo menyembah Dia. Jamahlah kami, penuhi kami. Yalah para pasukan, mari kita sembah Dia. Yalah para pasukan, haleluya, haleluya. Nikmati, di dalammu ada Roh Allah. Izinkan Dia bekerja, izinkan Dia mengambil alih hidupmu. Kemenangan jadi milikmu, pertolongan jadi milikmu, damai sukacita jadi milikmu, jawaban doa jadi milikmu. Haleluya. Ayo semua katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan angkat Roh-Mu Tuhan dari hati kami. Jangan biarkan kami jalan dengan kekuatan sendiri. Tapi Roh-Mu di dalam kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.